Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian berpikir bagaimana bentuk rumah pertama Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi? Sejauh ini belum ada bukti sejarah yang pasti dan mengindikasikan jejak Nabi Adam di muka bumi. Mengingat dia adalah manusia pertama yang hidup di bumi. Lebih tepatnya jejak rumah yang ia bangun untuk berteduh dari panasnya matahari dan dinginnya malam. Keturunannya hanya diberikan sebuah gambaran kisah tentang kehidupannya yang semula berada di surga hingga diturunkan ke bumi bersamaan dengan Hawa. Namun di tempat yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cobaan untuk mereka berdua, yakni Adam dan Hawa. Dan tentu saja selama perpisahan lamanya itu, mereka saling merindu dari tempat masing-masing. Hingga mereka memutuskan berdoa dan memohon kepada Allah agar dipertemukan. Dan setelah sekian lama, akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan mereka dan mempertemukan keduanya. Dan mereka pun saling melepas rindu dan bersyukur mengucap hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Nabi Adam dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis sahih, yang mana diyakini oleh umat Islam bahwa apa yang dicantumkan di keduanya adalah benar. Bukti-bukti tersebut menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Adam sebagai manusia pertama, tentang bagaimana ia makan, beternak, hingga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada sumber-sumber tersebut, dapat dinilai bahwa sosok Nabi Adam mematahkan teori evolusi manusia berasal dari kera. Sebab sang manusia pertama adalah seorang nabi sekaligus khalifah pertama di muka bumi, diciptakan dalam wujud sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah ada bukti peninggalan berupa rumah? Sobat Rizki rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga ini dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Merujuk pada Surat Al-Baqarah, dapat diketahui bahwa surga adalah rumah pertama tempat Nabi Adam tinggal. Namun, itu surga ya sobat, bukan yang di dunia. Surga adalah tempat segala nikmat berada, hingga ia diperintahkan untuk makan apapun sesukanya, kecuali memakan buah pohon kuldi. Surga juga menjadi rumah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sana Sang Pencipta. Setiap manusia sejatinya berasal dari surga hingga terlahir dan ditempatkan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?" Quran Surat Muhammad ayat 15. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Kenikmatan yang dirasakan di surga menurut Al-Quran adalah rasa damai tanpa ada kerusuhan. Sebab orang surga tidak pernah melakukan perkataan yang dusta, berbohong, dan omong kosong." Sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan surat Al-Hijr ayat 45-48 yang artinya, "Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman dari kekurangan, ketakutan, kesedihan, kegundahan, bahkan bencana dan malapetaka.
dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Apa saja yang mereka butuhkan sudah tersedia di dalam surga. Dan lebih dari itu, mereka pun tidak akan dikeluarkan darinya. Mereka kekal dalam kenikmatan surga itu. Quran Surat Al-Hijr ayat 45-48. Sobat Rizki rahimahumullah, sayang 1000 kali sayang, Nabi Adam tidak berlangsung lama di surga. Karena ia dan Hawa istrinya terusir dari surga gara-gara melanggar larangan yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga itu, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Dalam ayat lainnya disebutkan jika sosok yang mendorong Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang itu adalah setan. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Al-Baqarah ayat 36. Kisah tentang setan menipu Adam dan Hawa secara detail diterangkan dengan perinci dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 20-23. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup bagi mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 20-23. Sobat Rizki rahimahumullah, merujuk pada Al-Quran dan hadis, tidak ada manusia di muka bumi sebelum Nabi Adam. Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dalam kondisi sempurna, hingga iblis dan penghuni surga diminta menghormati Nabi Adam. Dua poin ini mematahkan teori evolusi manusia berasal dari kera. Sebab tidak ada manusia sebelum Adam dan ia diciptakan dalam kondisi sempurna. Namun sobat, meskipun Nabi Adam adalah manusia pertama, ia bukanlah makhluk pertama di muka bumi. Sebab jauh sebelum itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin di muka bumi, yang mana mereka hanya berbuat kerusakan. Tidak ada riwayat yang bisa dijadikan bukti konklusif di belahan bumi mana Nabi Adam dan Hawa diturunkan. Namun satu-satunya yang dapat dibenarkan dari riwayat-riwayat tersebut adalah Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Arab. Hingga lamanya waktu berlalu, mereka baru bisa kembali menyatu dan berkeluarga, memiliki 2 pasang anak kembar. Selama hidup, Nabi Adam mendapat tuntunan dari Allah tentang bagaimana cara hidup di bumi, dan juga tentang pakaian yang harus ia kenakan, hingga makanan yang harus ia makan. Sobat Rizki rahimahumullah, saat pertama diturunkan ke bumi, ukuran tubuh Nabi Adam tidak seperti manusia pada umumnya, melainkan
diciptakan sangat tinggi hingga kakinya menyentuh bumi dan kepalanya berada di surga. Lantas ukuran tubuhnya diperkecil hingga menjadi setinggi 30 meter. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya, tingginya 60 hasta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepadamu. Itulah kehormatanmu dan keturunanmu." Lalu Adam mengucapkan, "Assalamualaikum." Maka para malaikat mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullah." Para malaikat menambahkan, "warahmatullahi." Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan atau postur dan gambaran, dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dalam hadis lain berbunyi, sesungguhnya tinggi badan para penghuni surga ketika mereka memasuki surga adalah 60 hasta, seperti pohon kurma yang tinggi. Mereka makan buah-buahan atau pohon di surga sambil berdiri. Hadis riwayat Abu Naim. Meskipun sudah menjadi 30 meter, bukankah itu masih sangat tinggi dibandingkan dengan tinggi manusia sekarang? Maka sobat, bukan tidak mungkin kalau rumah yang dulu ditempati Nabi Adam pasti tingginya lebih daripada tinggi Nabi Adam saat itu. Dan jika dibayangkan, pasti ukuran rumah itu sangatlah luas dan tinggi. Dan jika itu benar, maka itulah yang menjadi sebab mengapa belum ada bukti konkret tentang penemuan rumah yang dihuni Nabi Adam dulu. Karena harusnya ada bekas reruntuhan rumah dengan industri kuno yang ukurannya sebesar itu. Namun sampai sekarang belum juga ada bukti yang jelas. Maka yang lebih tahu kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Sobat Rizki rahimahumullah, lantas apakah Ka'bah adalah rumah pertama Nabi Adam? Sobat, mungkin lebih tepatnya Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun Nabi Adam sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang memerintahkan untuk membangunnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Adam didampingi oleh malaikat untuk menuju Mekah dengan tujuan membangun Ka'bah. "Aku memiliki riwayat suci di sekitar tahtaku. Pergi dan bangun rumah untukku di sana." Rumah Allah tersebut dibangun oleh Nabi Adam dari 5 gunung: Gunung Sinai, Bukit Zaitun, Gunung Lebanon, Gunung Al-Judi, dan pondasinya diambil dari Gunung Hira. Ka'bah tempat ibadah pertama di muka bumi. Menurut beberapa riwayat, Ka'bah telah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun sebelumnya dibangun oleh para malaikat. Umat Islam di seluruh dunia pasti mengenal Ka'bah, rumah Allah, Baitullah, yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh jagat raya ini. Ka'bah atau Baitul Atiq dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan Baitullah ini ibadah yang pertama kali dibangun di atas bumi. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96-97.
Menurut Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang pertama kali membangun Baitullah adalah Nabi Adam alaihissalam. Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk membangun Baitullah di muka bumi dan melaksanakan tawaf di sana. Peristiwa tersebut terjadi sebelum Adam diturunkan ke bumi. Setelah turun, Adam menyempurnakan bangunannya dan bertawaf di sana, dan juga para nabi setelahnya. Kemudian pembangunan Baitullah tersebut dilaksanakan kembali dan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya, Ismail. Penjelasan ini berdasarkan keterangan surat Al-Baqarah ayat 127 dan surah Al-Hajj ayat 26. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dari keterangan ini, jelaslah bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam, dan yang menyempurnakan pembangunan Ka'bah dengan memasang atau meninggikan pondasinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Para ulama salaf mengatakan bahwa di setiap tingkat langit terdapat sebuah rumah penduduk langit tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah tersebut. Oleh karena itulah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membuat bangunan seperti itu di muka bumi. Disebutkan dalam kitab Ar-Rais Al-Majlis karya As-Sahibi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Adam, "Aku memiliki tanah haram atau terhormat dalam posisi sejajar dengan singgasanaku atau Arasy. Karena itu, datanglah ke sana dan berkelilinglah atau tawaf sebagaimana dikelilinginya singgasanaku. Salatlah di sana sebagaimana salat di singgasanaku. Di sanalah aku memperkenalkan doamu." Keterangan ini menunjukkan bahwa Adam adalah pembangun Ka'bah pertama. Lalu disempurnakan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Posisinya sama seperti yang ada hingga saat ini. Mengenai pembangunan Ka'bah, ada pendapat yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah di posisi yang ada saat ini. Sebab sebelumnya lokasi tersebut sering terjadi banjir besar. Karena itu, Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan pondasinya. Jadi kesimpulannya tentang rumah yang dibuat dan dihuni Nabi Adam dan Hawa di bumi pertama kali masih menjadi misteri. Karena belum ada bukti peninggalan yang jelas. Sementara Ka'bah dibangun sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan menjadi tempat beribadah untuk Adam dan Hawa, untuk memunajatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa yang menjelaskan kalau Ka'bah adalah pusat dari bumi. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.